Halo, saya Safriandi. Selamat bertemu kembali dengan saya, pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang kerja tambah dan kurang. Jadi ini bagian kedua. Teman-teman yang belum tahu video sebelumnya, silakan lihat video sebelumnya sebelum masuk ke bagian kedua ini. Isi bagian pertama, ya bentar ya, ini sedang proses. Penjelasan kerja tambah dan kurang. Jadi menjelaskan apa sih itu kerja tambah, kerja kurang gitu kan. Skema kerja tambah dan kurang. Jadi dua item ini dijelaskan di video sebelumnya. Untuk video ini sengaja saya buat tersendiri karena ini lebih panjang dari video sebelumnya. Ya, semua materi yang saya bahas ini adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan, jadi teman-teman boleh menganggap yang saya ajarkan ini tidak, ya boleh diabaikan lah jika dianggap tidak benar. Oke, kita langsung saja masuk ke Microsoft Project-nya. Jadi di sini saya mengambil file baru, atau ini saya close saja dulu ya. Nah, sekarang saya ambil file baru. Ya, ini new blank. Jadi di video sebelumnya saya juga selalu menampilkan ikon-ikon ini. Terus ada yang berkomentar, Pak Andi, ini ikon apa menunya datangnya dari mana ya? Menu ini menu yang saya buat sendiri. Jadi menu ini sebenarnya ada, ini contohnya ya, 0%, 100%, sebetulnya ada di sini. Ada di sini ya. Smart contract juga ada di sini. Cuma saya buat menu sendiri yang tujuannya memudahkan saya di dalam menggunakan. Jadi nggak perlu cari sana, cari sini gitu kan. Karena saya sudah menggunakannya, yang biasa saya gunakan saya letakkan di sini. Namun di video ini saya tetap akan menggunakan yang di sini ya, agar teman-teman tidak bingung mencarinya ya. Nah, jika teman-teman berkeinginan, karena ada yang bilang, Pak ajarin dong buatin ini. Sebenarnya di buku saya sudah ada ya, di buku saya sudah ada, tapi nanti di akhir pembahasan ini akan saya beritahu bagaimana cara membuat menu custom yang ala Safriandi ini. Oke, saya mulai saja ya. Jadi begitu Microsoft Project dibuka, kita akan dapetin default itu seperti ini. Ada task, duration, start, finish, dan seterusnya. Nah, saya juga sudah menyiapkan file untuk latihan ini. Jadi teman-teman bisa nanti download di Google Drive saya ya. Jadi linking untuk download ke Google Drive saya tempatkan di video ini, di description video ini. Jadi di sini saya punya RAB, saya buat RAB yang sederhana saja, ada A, B, C, D, E dan seterusnya sampai H. Volumenya juga saya buat sederhana aja, 1, 2, 3. Jadi ini berurut saja sebenarnya nomor volumenya. Satuan, kalau satuan ini sih sebenarnya perlu nggak perlu ya, karena ini kan volumenya juga bukan volume yang benar, dan ini ABC saja ya. Kenapa buat soalnya yang seperti ini? Sebetulnya bukan saya nggak punya soal tentang kerja tambah, tapi saya ingin menjelaskan secara gampang, makanya saya menggunakan ABC saja dahulu ya. Harga satuan saya buat juga sederhana saja, 10.000, 20.000 dan seterusnya sampai 80.000. Kemudian jumlah harga, tentunya teman-teman tahu ya rumusnya ya. Rumusnya adalah volume kali satu harga satuan ya, sehingga totalnya adalah seperti ini. Bobot kontrak ini juga pasti teman-teman tahu ya, rumusnya adalah ini dibagi jumlah harga dikali 100 ya, supaya dapatnya 100%. Betul ya. Oke, jadi ini saja ya. Sebelum itu kita pindah ke Microsoft Project-nya. Saya ulangi ya,
teman-teman download, nanti saya kasih filenya ini di description, di mana file tersebut akan sudah ada yang namanya tabel-tabel seperti ini. Jadi saya ambil tabel RAB. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah lagi membuatnya, saya sudah buatkan ya. Nah, jadi tinggal ambil saja, lalu saya ambil di Excel-nya, lalu saya copy. Saya mengkopinya cukup sampai harga satuan, jadi di 4 kolom ini saja, Ctrl C. Lalu saya pindah ke Microsoft Project, lalu di sini Ctrl V Victor. Ya, dia akan bekerja. Ya, dia akan terisi sendiri. Ya, kalau saya bandingkan ya, ini saya kecilin dikit ya, biar bisa disandingkan ya. Nah ini dia ya, hasilnya sama. Ya, Pak, ini ada 2 juta. Ini oh iya, ini belum kita summary-kan ya. Jadi ini adalah bagian pekerjaan dari summary ini ya. Jadi klik tas, pilih ini ya. Oke, jadi keluar sendiri ya. Ini dia. Quote-nya juga sudah langsung keluar. Oke, selanjutnya kita akan memasukin resource name. Resource name ini kalau kita masukin ininya, sumber dayanya, efeknya adalah ke cost. Jadi kalau dia nggak dimasukin maka costnya 0 ya. Nah, sebelum kita masukin ke resource name, tentunya kita harus tukar dulu. Saya buat ini aja ya, saya buat 2 window ya. Ya ini dia ya, jadi ini sebetulnya sama ya. Nah ini saya tukar, klik kanan, ambil resource sheet. Maka kita akan masuk ke lembaran resource sheet ya, lembaran harusnya nggak klik kanan juga bisa, ambil gancat ini, sini juga ada resource sheet. Jadi caranya banyak ya, cara di Microsoft Project itu banyak, jadi jangan terlalu terkunci dengan caranya hanya begini, enggak ya. Ambil di sheet resource sheet, saya sudah menyiapkan di sini. Jadi resource sheet-nya tinggal copy saja ya. Sebenarnya yang akan kita copy itu baru ini. Sementara ini adalah addendum ya. Tapi supaya nggak ngulang-ngulang ini ngopi, ya udah sekalian aja copy sekali jalan. Ya, ini dia. Jadi saya jelasin di sini A, B, C, D dan seterusnya ini adalah sebetulnya sama dengan ini. Ya kan? Harganya harga ini juga sama dengan ini. Ya, cuman di sini saya buatin material sebagai statusnya sebagai material. Ini kerja kurang dan bawahnya ini sebetulnya nanti addendum. Kita hanya copy saja dulu sementara kita belum gunakan ya. Nah, saya besarin dulu ini. Nah, sekarang kita akan masukin sumber daya ini di sini. Caranya gimana? Saya ulangi, caranya banyak ya. Untuk kali ini saya pakai cara yang begini. Sambil menu resource, assignment. Kemudian di sini saya buat sini volumenya 1, karena volumenya 1. Kemudian saya tambahin tipe B. Jadi tujuannya supaya ada work-nya 1, ada materialnya 1 ya. Ini material, ini work ya. Untuk yang B juga gitu. Untuk yang B volumenya 2. Ya, kalau teman-teman lihat di sini harganya langsung keluar ya. Begitu A1 ini langsung 10.000. Begitu ini 20.000. Sebenarnya ini kalau saya tukar ini saya tukar ya. Ini saya tukar 2 misalnya. Maka dia akan berubah 20. Kalau saya tukar ini dengan angka 1, nggak bisa ditukar ini. Kalau ini ya, misalnya saya berapapun volume yang saya masukin, dia akan terhitung sesuai ini. Jadi di sini kan volumenya 1 nih, ya kan? Kita satukan. Oke, saya nggak berpanjang-panjang, kita copy saja yang ada di sini.
yang ada di file kita ini dia. Tinggal copy saja, pindahkan kemari, paste di sini biar video kita nggak terlalu lama ya. Nah, dia akan terisi sendiri dan harganya ini sama dengan sini. Ya, terlihat harganya sama ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke durasinya. Nah, ini kan kelihatan tuh masih satu semua durasinya. Jadi kita pilih view tracking tabel entry. Ya, tabel entry ini kita akan masuk seperti yang biasa teman-teman buka di Microsoft Project ya. Durasinya seperti saya bilang tadi, durasinya cuman juga angka 1, 2, 3 aja. Ini durasinya. Jadi durasinya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. 1, 2, 3 dan sampai 8 ya. Ini belum auto schedule, biar saya auto schedule dulu ya, auto schedule. Nah, ini dia. Jadinya kayak gini ya, nggak apa-apa ya kan. Terus ini kita jadikan ketergantungannya ya, prosesornya. Ini saya buat 2 saja. Kemudian ini saya buat berapa nih? Ini buat 3. Ya gitu ya. Oh, di sini sudah ada yang nanti salah-salah. Kita copy aja nih. Ini kita copy saja, taruh sini. Ya, ini dia. Ya, sudah jadi. Nah, ini seperti ini. Kalau gitu, di sini kan tanggalnya 26 nih. Tanggal 26 kayaknya kurang enak. Kita mulai tanggal 1 saja. Jadi kita ambil project. Saya ulangin ya. Sebetulnya kalau bukan video, saya selalu bekerja hanya di sini. Karena di sini sudah cukup. Misalnya tadi project information, di sini ada. Di sini juga ada project information. Ya, tapi kalau di sini kan saya pindah-pindah menunya ya. Oke, di sini saya pindah saya buatlah tanggal 1 Agustus ya, 1 Agustus. Otomatis nanti ini bergerak ke tanggal 1. Ini lihat ya, bergerak ke tanggal 1. Nah, saya selalu menyebut ini namanya planning, ini namanya rencana. Jadi rencanakan proyek ini mulai tanggal 1, selesainya tanggal 13. Planning ini tidak bisa dipakai ke lapangan. Kenapa nggak bisa dipakai ke lapangan? Iya, karena ini bukan schedule. Loh, kenapa bukan schedule? Benar, schedule itu harus punya target. Jadi ini belum punya target. Ya, ini belum ada targetnya. Jadi target itu yang akan kita bandingkan nanti dengan aktual. Nah, itu yang kita sebut schedule. Schedule itu yang sudah ada targetnya. Jadi ini belum ada targetnya. Ya, oke. Ciri-ciri bukan schedule atau masih planning, ya ini hanya barnya ini hanya seperti ini. Atau biar lebih rinci, saya gunakan view table cost. Teman-teman perhatikan di sini ada baseline yang nilainya masih 0. Ya, ada baseline yang nilainya masih 0. Nah, kalau dia sudah jadikan schedule, maka baseline ini berisi. Ya, cara menjadikan schedule ini seperti apa? Ambil project, ambil set baseline, ya. Nah, di sini set baseline sebetulnya ada banyak nih, ada pilihannya. Tapi saya gunakan yang set baseline atas dulu. Nanti untuk addendum baru kita menggunakan yang berikutnya ya. Kita ambil set baseline paling atas ya. Ini entry project, oke. Ya, sekarang baseline-nya tidak lagi 0 dan ini sudah ada bar-nya, sudah ada 2. Jadi sudah ada 2 bar. Jadi yang di atas itu rencananya, ini nanti bagaimana aktualnya. Oke ya. Nah, setelah kita buat kayak gini, kita akan melihat orang nyebutnya kurva S gitu ya. Kira-kira kurva pembiayaannya ya. Nah, kemari ambil report, ambil custom, ambil laporan progres ala Safiandi. Jadi memang ini yang buat saya ya. Nah, ini tampilan ini memang yang buat saya. Nah, tampilan ini sebenarnya saya persilahkan teman-teman mengkopinya, tapi jangan diakui.
bahwasanya ini punya teman-teman ya. Bahkan perusahaan BUMN pun saya persilahkan untuk menggunakan ini. Karena memang saya ingin nantinya ini semacam standar atau ya dipakai banyak orang. Karena ini cukup baik ya, semua informasi ada di sini. Kita nyebutnya ini dashboard ya. Nanti ada waktu kita akan jelaskan secara rinci bagaimana dashboard ini ya. Jadi di sini kelihatan ini ada kurvanya. Saya besarin aja ya, biar agak enak lihatnya ya. Ini ada kurvanya. Ini kurvanya. Kurva dari ini. Nggak percaya? Yuk kita tukar ya. Kita tes ya. Kalau ini kita tukar, apakah bergerak dia atau berubah atau enggak ya, kita tes ya. Entry ya. Ya, misalnya nih ya. Saya rubah ini jadi 7. Lihat grafik kurvanya bergerak. Ya kan? Saya rubah ini jadi 1 dulu biar kembali. Nah, kembali. Misalnya ini jadi 1 misalnya. Coba ya teman-teman lihat ya. Geser dulu lah. Ini 1. Nah, kurvanya bergerak ya. Berbeda ya. Jadi sebetulnya kurvanya ini ngeling dengan grafiknya. Ya, link dengan grafiknya. Oke, sekarang ini kurvanya sudah jelas seperti ini ya. Kurvanya sudah jelas seperti ini. Nah, nanti kita tracking dulu lah ya. Nanti kita jelasin dulu tentang bagaimana kurva ini jadinya ya. Schedule sudah kita buat, lalu kita bilang kita akan mengevaluasi schedule ini di hari keempat atau di minggu keempat atau di tanggal 4. Prinsipnya ini bisa harian, bisa mingguan ya, secara periode lah ini ya. Saya buatnya di sini dalam bentuk harian ya supaya nggak terlalu banyak. Ambil project information, tukar ini dengan tanggal kapan dievaluasi. Contohnya saya mengevaluasi di tanggal 4 Agustus ya. Kelihatannya di sini ada garis tanggal 4. Jadi kita akan men-trackingnya hingga tanggal 4. Untuk tracking biasanya saya menggunakan menu table tracking. Saya ulangi, cara saya bisa berbeda dengan cara orang. Jadi nggak terlalu dikunci. Oh harus begini, harus begitu, nggak perlu dikunci ya. Harusnya di sini mulai tanggal 1. Tapi ternyata lapangan bilang saya nggak mulai tanggal 1. Saya mulainya tanggal 2. Orang lapangan bilang saya mulai tanggal 2. Ini dia. Begitu saya rubah tanggal aktual startnya, di sini chart kita bergerak. Ya nampaknya bergerak ya. Harusnya di sini dia bergerak di sini ya. Oke, aktualnya 1 hari. Ya ini ya, kelihatan putih. Putih ini berarti menandakan dia sudah terlaksana sebagian atau full. Di sini dinyatakan sudah 100%. Untuk B, nah saya ambil sudah dilakukan 2 hari. Ya, untuk C ini tanggalnya tanggal 5 ya. Jadi saya selalu bilang yang dievaluasi yang dari sini ke sini aja, yang di sana nggak usah gitu kan. Nah sekarang E katakan di sini mulainya tanggal 3. Tapi ternyata aktualnya tidak tanggal 3, tapi tanggal 4 lah kita bilang ya. Ya mundur sehari. Nah, dan ini juga berjalan 1 hari. Nah begitu kita entry ini ya, saya kemari aja ya. Jadi saya tukar ini dengan tabel. Jadi ini sebetulnya sama ya, kiri kanan ini sama ya. Cuman di sini saya tukar dengan view tabel progress. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Begitu saya isi ini, progresnya langsung terhitung. Saya ulangi, teman-teman nggak perlu bingung bagaimana buat kenapa sudah ada tabel ini. Memang tabel ini kita buat. Jadi di tempat kami di PAPI kita ya, kita sudah mengajarkan bagaimana cara membuat ini. Teman-teman nggak perlu bingung ya, teman-teman copy saja filenya.
Jadi sudah bisa langsung pakai. Nah, coba perhatikan di sini rencananya adalah 15,2%. Kita cuma dapat 4,9 ya. Sehingga deviasinya ini ya. Terus ini progresnya. Terus misalnya E di sini dinyatakan progresnya 2,45. Oh, orang lapangan bilang, enggak Pak, ini enggak 2,45. Berapa memangnya? Kan sudah dikerjakan 1 hari. Benar, kerjakan 1 hari, tapi bobotnya bukan segini. Oke, ya, kita akan coba lihat di sini ya. Saya bagi 2 layarnya. Ya, jadi teman-teman kalau misal menganggap video ini kecepatan ya, teman-teman bisa pause dulu lalu ngikutin apa yang saya kerjakan ya. Bisa juga mundur ya. Itu enaknya kalau kita ngajarnya di YouTube, sehingga teman-teman buang air kecil pun bisa mempost YouTube-nya ya. Oke, kembali ke E. Saya sini klik kanan pilih task use ya. Di sini di task use ini kalau hours saya rubah jadi D aja ya, option schedule schedule hours ini saya rubah jadi D. Oke, ini dia. Nah, di sini saya akan tambahkan, klik kanan di sini ambil detail. Saya ambil actual work show. Oke. Nantinya di sini akan keluar actual work. Keluar di sini actual work ini dia. Ya, keluar actual work. Di sini actual worknya sudah 1 hari, benar, di tanggal 4. Ini itu B-nya sudah bekerja 1 hari. E itu rencananya 5. Nah, ini saya tukar sama work saja ya. Ini ambil work. Jadi di E ini rencananya volumenya adalah 5. Rencananya adalah 5. Karena durasinya 5 hari, maka proratanya adalah 1,1,1,1,1 ini kan. Nah, ternyata di lapangan hari pertama 3. Minggu pertama terserah mau minggu mau hari, periode pertama ternyata bukan dapat 1, aktualnya hanya 0,5 ya. Tunggu dulu, sebelum ini teman-teman lihat ini ya, ingat ya, ini 2,45 ya, 2,45, ini 4,9 ya. Ternyata di sini adalah 0,5 ya. Begitu saya enter, maka di sini actual work-nya berubah. Actual work-nya dinyatakan setengah hasilnya. Remaining itu adalah waktu sisa pekerjaan. Jadi kalau remaining durasinya itu 4 hari, aktual aktual dilaksanakan 1 hari, remainingnya 4 hari karena durasinya adalah 5 ya. Saya ulang ya, saya tarik sini. Ini remaining 1, 2, 3, 4 ya. Di sini juga kelihatan yang tadinya 1 sekarang jadi lebih dari 1. Sehingga total semua tetap jadi 5. Tapi efek dari 0,5 yang sudah dicapai, progres kita hanya dapat 1,23. Sehingga progres aktualnya adalah berubah jadi 4 sekian jadi 3,68. Ya, mudah-mudahan paham ya di sini ya. Nah, sekarang saya akan masukin bagaimana dengan ininya, dengan grafiknya atau progres tadi, progres reportnya ya, yang saya bilang dashboard ini dia. Ini sudah terisi sekarang ya. Saya kecilin dulu ya. Sekarang sudah terisi nih, tuh dia. Jadi 3,68 ini ya. Duitnya berapa? Duitnya ini 75.000 ini ya. Harusnya berapa? Harusnya ini. Nah, jadi saya buat dua grafik di sini. Tujuan grafik di sini adalah untuk menampilkan yang perlu saja. Jadi yang kita perlukan cuma di sini nih ya. Biasanya saya tanggal kapan, ini tanggal 4 tadi. Biasanya 2 periode ke belakang 2, periode ke depan 2. Biasanya saya buat selalu 5 seperti ini. Jadi kalau mau mengikuti ya silahkan saja ya. Jadi seperti ini. Ini tanggal evaluasinya. Ini tanggal 2 minggu sebelumnya dan 2 minggu akan
datang ya. Kenapa nggak hilang ya? Oke. Biarin dulu ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan ini datanya. Nah, sering teman-teman, Pak, datanya tolong dong Pak, gitu kan. Nah, kita datanya ya. Datanya ini dia ya. Saya akan tukar data ini dengan menjadi apa ya? Menjadi persen. Nah, teman-teman bilang, wah jadikan persen Pak. Nah, ini cara menjadi persennya. Tukar ini dengan persen. Oh, 4 digit Pak. Oke, 4 digit. Nah, ya kan? Enter. Ini akan jadi 4 digit. Satu lagi Pak. Oke, ini satu lagi ya, kita tukar juga. Satu lagi. Ini juga 4 digit Pak. Oke, 4 digit. Nah, udahlah Pak. Ya kan? Nggak usah banyak lah ini apa segala ini. Oke, ini dia ya. Ini ganggu aja ya. Kita tutup aja dulu ya. Lalu kita buka lagi, mudah-mudahan hilang. Ya, nunggu lagi. Oke deh ya. Nah, kita kembali ke, aduh, kayaknya kurang enak kalau enggak. Ya, ini sudah hilang ya. Nah, ini. Nah, jadi sini juga diinformasikan bahwasanya proyeknya delay 1 hari, terlambat 1 hari. Terlambat 1 hari. Terlambat 1 hari itu dari mana? Ini dia ya. Saya bisa dulu. Jadi proyeknya ini terlambat 1 hari. Ini dia. Karena ini terlambat ya, ujungnya ini menggeser yang rencana tanggal 13 selesainya, jadinya tanggal 14. Ini menggeser. Jadi lintasan kritisnya yang merah ini adalah lintasan kritis menggeser ke keluar ke belakang gitu ya. Untuk yang pengen tahu belajar lintasan kritis, lihat aja video-video saya, video pertama lah itu membahas tentang lintasan kritis. Oke, ini hasilnya. Nah, kalau misalnya kita akan lanjut ya, tracking berikutnya, yang kita lakukan adalah mengcopy minggu progres saat ini menjadi progres periode sebelumnya, atau ya periode sebelumnya. Ini saya besarin biar kelihatan tulisan lengkapnya. Periode lalu, ini dia ya, ini periode lalu. Nah, sekarang kita akan maju 2 hari ke depan. Kalau teman-teman lihat ini tadinya kosong, iya sekarang sudah berisi nih, ya kan? Tadi kosong ini, sekarang sudah berisi ya. Sekarang kita maju 2 hari ke depan atau 2 periode ke depan. Tanggal 6. Ya, tanggal 6. Oke. Ya, sekarang ada di tanggal 6. Ini dia, ya. Oke, sekarang untuk tanggal 6 ini C katakan on the track aja lah. On the track maksudnya realisasi sesuai rencana, ya. Saya ambil ini aja ya supaya nggak bingung nanti teman-teman. Oke, nah kemudian di E juga on the track lah kita bilang ya. Kemudian H kita bilang mundur 1 hari. Ya, ambil view, tabel, tracking. Tanggalnya ini kita mundurin 1 hari. Harusnya tanggal 5, jadinya tanggal 6 Agustus. Ya, ini mundur dia. Nah, di sini bedanya. Kalau yang kritis mundur, tanggal ininya berubah. Kalau dia nggak kritis, dia mundur, dia nggak berubah karena dia sebenarnya punya float ya. Nah, H ini juga terrealisasi 1 hari. Efek dari ini adalah progresnya akan bertambah. Nah, ini dia, progresnya naik lagi jadi 16,05 atau naik 12,37%. Nah, dashboardnya juga begitu. Ini dia. Tinggal kita rubah aja ini kan udah maju nih, kita majuin aja lah ini ya, kita majuin lagi 1, 2, ini kita buang 2 ya. Nah, ya ini dia ya. Jadi kelihatan ini sudah
di poin. Kalau teman-teman lihat ini 388, ini dia, ini sebetulnya ya. Ini agak ganggu ya, ini udah hilang ya, nanti ini ya. Oke, kita masuk berikutnya ya. Ceritanya sekarang tanggal 6. Kemudian ownernya bilang, konsultannya bilang ada kerja tambah, ada perubahan kerja atau akan ada tambah kurang di pekerjaan kita. Nah, pekerjaan tambahnya adalah addendum 1 ya, adalah HIJKL ya, ini dia. Ada pekerjaan baru yang namanya IJKL nih. Ya. Terus ada pekerjaan bukan cuma tambah, ada juga kurang, yaitu E. E kenapa kurang? E itu pokoknya kita mau kurangi lah. E itu berapa volume yang sudah tercapai? E itu yang sudah tercapai, saya bagi dua ya layarnya ya. Ini Tasius. E itu sudah volumenya yang terrealisasi sudah 2.75. Oh kalau gitu stop. Maksudnya stop, ya kita berhenti di 2.75, kita akan buat pekerjaan kurang sebesar 2.25. Oh kenapa? Ya karena desainnya menuntut pekerjaan ini selesai di situ saja. Ya kalau gitu saya akan buat di sini, di bawah E aja saya insert kurang E. Jadi ada pekerjaan kurang E. Ya, supaya enak saya tukar ini dengan view tabel RAB addendum. Jadi saya punya RAB addendum sekarang nih ya. Jadi terdiri dari task name, satuan, harga satuan, volume. Jadi ini volume kontrak. Ini volume kontrak, ini volume addendum ya. Jadi ini harga kontrak, ini harga addendum. Jadi kalau tadi ini rencananya 5, berarti sekarang di sini minus 2.25. Ya. Harganya sama ya. Sama 50.000. Sehingga di sini keluar harganya minus 1. Oh, jumlah harga di sini nggak keluar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jumlah harga total malah keluar. Ya, kemudian di sini pekerjaan ini saya ambil data saja ya supaya nggak ini. Jadi volumenya adalah ini. Taruhnya di sini ya. 2, 3, 4, 5. Volumenya ngurut saja ya. Ini satuannya, ini adalah satuannya buat di sini. Oke. Terus harganya itu juga harganya 20, 30, 40, 50. Harganya juga lurus saja lah 20, 30, 40, 50. Sehingga jumlah harga addendum keluar di sini. Ya. Di sini salah tuh, di sini bukan di sini. Harusnya di sini ya, berapa tadi? Minus 2.25. Nah, ini dia ya, sehingga keluar ini ya. Keluar totalnya addendumnya adalah 427.500. Di sini tambah, di sini kurang. Oke, selanjutnya kita akan susun ke dalam jadwal kita, ya kan? Susun ke dalam jadwal kita. Nah, di sini kita pindah ke tabel tracking entry. Di sini karena kurang ini sebetulnya ini bisa dibuat durasinya 0 milestone saja, tapi nggak apa-apa lah, ini saya buat 6 finish to finish. Durasinya ya udah nggak apa-apa, 1 saja. Kemudian ini saya susun prorata saja. Ini nomor 1, ini nomor 1. Ini setelah nomor 6 atau setelah E. Ini belum di auto schedule ya. Auto schedule ya, ini durasinya 2 salah.
2, 3, 2, 2. Ya gitu ya. Terus sumber dayanya udahlah biar cepat kita ambil di sini aja nih sumber dayanya. Ini taruh di sini. Ya, ini sumber dayanya. Ini kurang ini. Nah, ini kerja kurang ini. Kurang volumenya 2.25 ya. Oke. Nah, ini dia ya. Sehingga ini sudah terisi ya. Nah, karena pekerjaan E itu dihentikan, mana pekerjaan E? Kenapa jenjang? Oh, ini nih ya, lari ya, agak naik ke atas ya, udah nggak apa-apa. Ya, karena pekerjaan ini agak lari ke atas. Nah, naikin aja. Ya, nah itu ya, biar jelas sama ya. Nah, karena pekerjaan E ini dihentikan, maka ini kita nyatakan pekerjaan E selesai. Ya, saya bagi aja layarnya jadi 2. Sini klik kanan task use. Ya, di sini E. Sini kan remainingnya 2 hari nih. Ada remaining 2 hari. Sementara pekerjaan E itu dinyatakan udah selesai, maka remainingnya saya nolkan. Ya, saya nolkan. Sehingga ini hilang, maju ke depan nih. Ya kan? Terus di sini pekerjaan yang sudah dicapai kan 2.75. Ya kan, 2.75. Supaya tertib administrasinya jelas, ada pekerjaan E, ada pekerjaan kurang E, maka ini saya jadikan 5. Jadi cara jadikan 5-nya adalah saya besarkan aja ini aktualnya jadi katakanlah 4. Wah, ini berlebih, karena berlebih saya rubah ini jadi 5. Ya 5 ini gimana? Oh, ini 0. Oke ya. Jadi sudah dinyatakan ini sudah 5, tapi di sini, nah di sini tentu harus dikurangi lagi. Jadi ini tujuannya supaya secara persen kontrak dia sudah 100% selesai. Ya, sementara di sini akan kita kurangkan. Ya, sebelum kita kurangkan kita lihat dulu ya bobotnya. Tadi saya lupa ya. Melihat persentasenya sebelum di nolkan. Oke, saya undo aja. Ada yang terlewat ya, jadi teman-teman nggak apa-apa ya, kita mundur ke belakang dikit. Ya ini ya. Jadi yang perlu kita kembali ke Excel dulu. Kita masuk ke addendum. Nah di sini di addendum ini. Sini kan jelas ya harga satuan, volume kontrak, volume harga kontrak, bobot kontrak, volume addendum, jumlah addendum, final account. Final account ini adalah total lah ya, total kontrak plus addendum ya. Jadi yang awalnya 2.040.000 sekarang sudah bertambah menjadi 2.400.000. Saya besarin dikit ya. Ya ini biar teman-teman juga bisa lihat enaknya. Ini. Kemudian ini bobotnya kan 100% di sini nih, ya kan? Sekarang bobotnya sudah terkoreksi. Kalau awalnya tadi 0,49 jadinya 0,41. Tapi duitnya sih enggak, buat tetap sama, ya kan? Duitnya tetap sama. Lalu progres sampai sebelum addendum ini diberlakukan. Jadi progres sebelum addendum diberlakukan ini ya, ini dapatnya dari sini. Dapatnya dari view tabel progress. Ini dia, dapatnya dari ini. Nih, ya. Ini dia. Saya copy aja. Ctrl C ya. Pindah ke Excel.
Ups, salah. Saya copy ini, Ctrl C, saya ke Excel, saya taruh di bawah dulu lah. Ayo. Nah ini dia ya. Jadi ini tinggal saya naikin aja ke atas. Nah ini dia. Bobot sebelum kontrak. Sebentar ya. Ini karena pakai rumus ya. Jadi saya nggak. Ini ada rumusnya. Jadi ini saya copy saja di sini sampai sini. Ya, ini volumenya, jumlahnya saya copy di sini. Ya ini sama ya. Nah, ini yang membingungkan, dihapus saja. Oke ya, dia ya. Nah, bobotnya berapa? Bobotnya ya ini teman-teman tahu ya rumusnya ya. Rumusnya ini dibagi ini bagi ini kan gitu kan. Bobotnya adalah 16,05 dan seterusnya. Ya. Di sini juga bobotnya 16 sama. Jadi bobotnya itu sama. Ya. Kalau saya ini kan nih sama ini. Padahal di sini kan pakai rumus ya, tidak mengambil data itu ya. Nah, karena sudah ada final account, sebenarnya bobotnya sudah berubah, tidak lagi ini, tapi menjadi 13,27. Karena pembaginya bukan lagi, kalau ini kan kalau pembaginya saya keluarin rumusnya ya, pembaginya adalah nilai kontrak. Sekarang ini pembaginya harusnya sudah nilai total karena sudah penjumlahan kontrak plus adendum. Jadi bobotnya sebenarnya berubah menjadi 13,27. Kita akan bahas, lihat nanti bagaimana perubahan bobot ini ya. Saya rasa ini paham lah ya, karena ini hitungan progres biasa. Ini dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Microsoft Project-nya. Ini saya besarin dulu. Sekarang kita akan kondisikan untuk pekerjaan kurang ini. Ya, pekerjaan kurang ini di sini view tabel addendum tadi ya, saya akan jelasin di sini. Pertama di sini satuan, harga satuan, volume kontrak, supaya enak saya buat warna aja lah ini. Ini warnanya hijau. Jadi yang hijau ini adalah kontrak. Kemudian ini saya warnai biru. Biru ini adalah adendum, dan total ini saya warnai kuning aja, orange ya, kuning jelas ini ya. Nah ini jadi kelihatan teman-teman itu ya, jadi mana yang kontrak gitu ya. Nah sekarang bobot adendum ini kan belum keluar ya, bobot adendum ini belum keluar. Kita akan keluarkan. Sebelum kita keluarkan, kita harus jadikan dia baseline untuk adendum ini. Jadi caranya adalah sorot yang ini, saya insert satu ini ya. Pekerja aja lah. Saya minum sebentar ya. Enak kopinya. Ya, teman-teman nggak lihat saya minum kopi. Ini E. Ya, jadi ini E itu adalah pekerjaan E dan pekerjaan kurangnya ya. Ini dia ya. Oh, ini yang tadi belum saya nolkan ya. Nah, saya nolkan dulu ya. Saya nolkan dulu. Caranya sama seperti tadi, bukan sama tadi. Kita mengulangi cara tadi itu yang sudah lewat tadi itu. Mana dia? Ini E kita nolkan. Ya kan? Kemudian ini kita besarkan jadi 4. Mana nih 4? Waktunya jadi 4. Nah ini kalau kelewatan kita
turunkan. Ya, ini kelewatan kita ini kan ya. Dah, ini dia. Jadi ini yang tadi ini tertarik ke sini. Ya, sehingga ini maju, gara-gara itu maju, ini pekerjaan yang di bawahnya juga ikut tertarik. Oh, ini kayaknya ini kita kaitkan ya. Ini juga kita kaitkan dengan pekerjaan yang terakhir, yaitu 10 ya. Jadi view tabel entry ini kita kaitkan dengan nomor 10. Jadi titik koma atau koma itu tergantung komputer masing-masing ya. Jangan nanti bingung, wah kena error terus salah. Ini tergantung komputer masing-masing. Ya, ini kelihatan nih di sini. Dan proyek ini kan rencananya selesai tanggal 13. Tapi di sini sudah bergerak menjadi tanggal 16 karena ada penambahan pekerjaan yang membuat pekerjaan ini mundur. Jadi tambah pekerjaan di sini membuat pekerjaan ini mundur. Tapi mundurnya sebenarnya 2 hari. Karena 1 hari ini beban si kontraktor tadi yang terlambat tadi. Ya kan? Kalau dilihat di sini kan terlambat. Nah, sekarang jadi terlambat 3 hari. Nah, kalau tadi kan terlambat 1 hari. Ya. Sekarang kita akan simpan dulu ini sebagai baseline-nya addendum. Jadi yang addendum ini kita akan jadikan dia baseline. Tapi bukan satu ini, tapi kita pilih baseline yang ini. Jadi baseline 1 ini kita bilang sebagai baseline-nya addendum. Jadi addendumnya nanti kita bisa banyak ini, ya, bisa banyak, ya. Nah, kita jadikan baseline 1 ini addendum. Lalu kita pilih select task. Nah, jadi kita pilih select task ini, ya. Karena kita yang kita pilih saja yang akan kita set baseline. Ya, sudah baseline. Tapi kalau dilihat kenapa ini nggak muncul ya gitu, kenapa nggak muncul? Sebetulnya karena formatnya dia ada di baseline 1. Kalau formatnya baseline di sini, ini dia muncul. Ya, kalau formatnya sekarang di sini, yang muncul adalah baseline yang pertama ini. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, pekerjaan kerjaan kurang ini kemudian kita tracking saja atau kita nyatakan sudah terrealisasi supaya pengurangannya juga berlaku ya. Nah, sehingga di sini angka view tabel progress, angka progresnya adalah ini. Oh, sebentar ya, deviasi ini nih, ini sebentar ya, finish ini angkanya ini, karena ini kan tadi belum ada ya. Saya ulang ya, kalau ini saya nolkan, dia jadinya 440 karena ini volumenya sebetulnya jadi 5. Kalau ini saya nyatakan sudah ini, volumenya jadi 327.500 sama seperti yang di Excel ini. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita melihat koreksi progresnya. Jadi koreksi progresnya kalau diperhatikan di sini, progresnya adalah masih 16.5, ya kan? Progresnya masih 16.5. Nah, kalau sudah ingin mengkoreksi progresnya, kita set baseline semua keseluruhannya. Caranya adalah ambil project, ambil set baseline. Sekarang kita pilih yang, saya biasanya milih yang 10. Kenapa saya pilih yang ke-10? Supaya kalau ada addendum-addendum yang lain, ini bisa kita tempatkan di sini. Jadi saya pilih yang 10. Lalu seluruhnya, jadi entry project ini. Ya, kalau begitu saya oke. Coba perhatiin teman-teman ya. Saya cancel dulu ya. Mana ya? View tabel addendum. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, ini masih
masih 0 ya, ini masih 0, ini masih 0 ya. Begitu saya ambil set baseline ke menjadi nomor 10 tadi, oke, 10, saya oke kan ya, ini sudah terisi, dengan ini. Dan sekarang progres kita sudah tidak lagi, oh ini 16 karena ini masih pakai rumus lama. Jadi sebetulnya di sini ada rumusnya saya ambil custom. Jadi rumusnya di sini, sebentar ya, rumusnya formula, saya ulangi ya. Total proyeknya berapa tadi? Total proyeknya adalah ini ya, 2, 4, 6, 7, 500. Jadi ini rumusnya kita koreksi, tidak lagi nilai kontrak, tapi sudah nilai final account atau jumlah total harga. Ya, ini juga bukan cuma satu yang saya rubah koreksi ya, yang dikoreksi ini progres rencananya juga dikoreksi. Sudah, hanya ini dua ini aja ya. Oke. Nah jadi ini lupa tadi tidak dikembalikan ke progres lama ya. Coba saya ambil di Excel aja. Ini ya, ini saya copy sampai sini. Mana tadi? Ini 2, ini 0, kemudian pekerjaan E ini, terus apalagi ini pekerjaan apa nih, H. Nah ini kan tadi nih jumlahnya 16 sekian itu ya. Ini dia, harusnya tadi lupa saya, ini harusnya saya copy dulu kemari supaya nggak ini. Jadi sepertinya sekarang jadi minus ini progresnya. Padahal kan kita belum ngapa-ngapain, hanya merubah saja ya, jadi minus. Ya, jadi minus sebetulnya bukan minus ya, karena ada perubahan nilai perhitungan progres. Nah ini dia. Nah bagaimana pula dengan ininya, dengan dashboard kita? Dashboard kita ya tentunya mengikuti ya, atau kalaupun ini saya sudah ada buat dashboard 2 juga di sini, dashboard khusus addendum ya, ini dia. Nah jadi ini mengikuti ya, ini nilai kontrak terbaru ya, ini dia. Nah kalau teman-teman perhatikan ini masih bobot yang lama ya, sehingga bobot yang lama itu adalah 25 poin sekian. Ini periode yang lalu, ini periode sampai ini ya, sehingga keluar tadi minus sekian itu ya. Nah kalau kita rubah dengan schedule yang terbaru, sebenarnya ini bukan begini. Jadi kita ambil file, option, kemudian ambil add fund, lalu rubah yang di bawah ini, baseline ini dengan baseline nomor 10. Oke, lihat ini. Nah ini dia, ya. Jadi dia turun ini ya. Oke, kita tes ya, kita tes. Ini kita tracking di tanggal 8. Oke, ini tanggal 8. September, tanggal 8. Oke, ya sekarang lihat teman-teman, lihat ini ada garis tanggal 8. Kita anggaplah ini say on schedule, ya udahlah, kita nggak terlalu ini dulu ya. Ini juga. Nah ini saya selalu bilang juga ya, setiap yang kita lakukan ini harus ada backup datanya ya. Ya nanti kita contohin lagi ini, kemudian G ini, kemudian H, kemudian I. Nah, I katakanlah kita mundur lah ya, katakanlah ini tidak on the track ya, harusnya dia mulai tanggal
tanggal 7, ternyata dia mulainya di tanggal 8 misalnya. Oke, dia mundur ya. Terus kemudian kita nyatakan ini sudah dilakukan 1 hari. Nah, seperti tadi saya bahas ya, hasilnya adalah pekerjaan I tersebut sudah terrealisasi sebanyak 1. Jadi dia kan tadi volumenya 21. Kalau ini ternyata lapangan bukan 1, tinggal merubah aja ya. Tapi kembali backup datanya harus ada. Jadi setiap misi progres ini ada angka-angka yang diisi sesuai dengan kondisi lapangan. Berapa kata lapangan, ini yang diisi. Tapi tentunya ada perhitungan volume. Ya, misalnya ini ternyata aktualnya bukan 1, 0,7 satuan misalnya. Yaitu kilonya berapa, atau jangan-jangan lebih 1,5 misalnya. Boleh-boleh saja 1,5 misalnya. Boleh-boleh saja. Nah, jadi sisanya hanya 5 misalnya. 0,5 boleh-boleh saja. Cuma volume ini harus diiringi dengan backup data ya. Ini udah mulai azan ya. Oke ya. Ini saya cepetin saja. Ini kita pindahin ke tanggal ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ini kan pakai data baru. Kalau misalnya pakai data lama, Pak Andi, ya data lama kita tuker aja. Option, ambil advance, ambil ini, ambil 1. Oke. Lihat ini, kalau lama di sini. Kalau udah lama tuh minus, maksudnya kalau schedule yang orang nyebut kurva S lama tuh ini. Tapi kalau kurva S baru ya, baru ini adalah nomor 10. Ya ini ya. Oke, demikian ya. Tadi saya janji membuat menu ini ya, mengajari, tapi saya janji deh di video berikutnya saya akan jelasin bagaimana cara membuat ini ya. Semoga bisa diikuti ya, bisa dipahami. File untuk Microsoft Project-nya akan saya tempatkan di link daftar link di YouTube ini. Jadi ini juga ada beberapa ininya ya. Dan terakhir ucapan terima kasih dari saya Safriandi dan Papi bertekad membantu pengetahuan di dunia konstruksi karena ini demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.